Selamat pagi, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Ada pepatah yang mengatakan, serapat-rapatnya orang menyimpan bangkai, suatu hari akan tercium juga. Demikian juga, serapat-rapatnya orang menyimpan kebohongan, suatu hari akan terbongkar juga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih dan pujian kepadamu karena kebenaran sudah terungkap bahwa Allah kami yang hidup adalah Allah yang pernah mati tapi juga bangkit, dan Engkau bangkit untuk selama-lamanya memberi kemenangan kepada kami. Engkau adalah Allah kami yang benar, dan Engkau adalah Allah juru selamat kami yang hidup. Kami mau terus mengikutimu dan kami mau setia kepadamu. Tuhan, tuntun kami untuk tetap setia. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dusta Mahkamah Agama. Peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus merupakan satu peristiwa yang menyenangkan dan menyukakan sebagian orang. Mereka merasa puas sudah menyalibkan Tuhan Yesus dan menganiaya Tuhan Yesus. Lalu tidak sampai di situ saja. Orang-orang yang menganiaya dan yang juga mendera Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dikuburkan, lalu mereka mendengar berita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak terima. Mereka menyebarkan berita-berita bohong bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Di dalam Matius 28 ayat 12 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Ini upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, sekongkolan orang yang terus memburu Tuhan Yesus dan ingin menghabiskan pengikut-pengikut Kristus. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, tapi murid-muridnya mencurinya. Dan mereka berani membayar para serdadu. Kalau zaman sekarang disuap, orang disuap supaya tutup mulut atau uang tutup mulut. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, sekeras apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun mereka membayar orang untuk tutup mulut, untuk tetap memberitakan, dan untuk mereka tidak mengatakan bahwa Kristus telah bangkit. Tapi kebenaran tetap kebenaran, dan Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Lalu upaya mereka sia-sia. Berita yang mereka sampaikan menjadi berita bohong atau berita hoak. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada murid-murid supaya murid-murid juga memiliki kekuatan untuk melawan berita-berita bohong. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid supaya murid-murid memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh, kepastian keyakinan bahwa guru mereka sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia benar-benar bangkit seperti yang dia katakan sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kebenaran tetap akan menjadi benar.
Dan kebenaran yang sesungguhnya adalah Kristus yang sudah mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya disaksikan oleh banyak orang. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid, kepada Thomas yang tidak percaya, lalu kepada sekian banyak murid. Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan orang-orang yang sudah melihat, menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Kristus telah bangkit, mereka mempunyai tugas, misi untuk memberitakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, sampai hari ini tidak ada kekuatan apapun yang bisa melarang kekristenan. Ada tokoh Kristen mengatakan, Pendeta Yusuf Roni, orang Kristen semakin dibabat, semakin merambat. Artinya apa? Semakin banyak tantangan, justru semakin bertumbuh. Ketika awal-awal gereja mula-mula penganiayaan di Yerusalem, justru penganiayaan itu awal mula gereja tumbuh di mana-mana. Dan sampai hari ini masih banyak orang atau golongan yang ingin menghancurkan kekristenan, aliran sesat di mana-mana. Oleh karena itu, mari kita yang tahu kebenaran, hidupi firman Tuhan yang benar. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang memberi jaminan hidup yang kekal. Yesus bangkit memberi hidup, bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup di dunia akan datang, dan janjinya memberikan kehidupan kekal. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita bersyukur punya Allah yang benar, dan mari tetap tinggal dalam kebenaran, memegang teguh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang sudah kami dengar. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh diteguhkan dan dikuatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah kami yang benar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.